Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pandemi COVID-19 menyebabkan ruang fiskal sejumlah negara menjadi semakin terbatas, termasuk Indonesia. Indonesia pun mengambil keputusan untuk memperlebar defisit anggaran hingga lebih dari 3% dari produk domestik bruto untuk tahun 2020 hingga tahun 2022 mendatang. Terbatasnya anggaran membuat pemerintah putar otak untuk memenuhi kebutuhan negara akan penanganan pandemi. Berbagai stimulus yang digelontorkan menyebabkan ruang fiskal sejumlah negara menjadi semakin terbatas. Indonesia pun mengambil keputusan untuk memperlebar defisit anggaran hingga lebih dari 3% dari produk domestik bruto untuk tahun 2020 hingga tahun 2022 mendatang. Utang dipilih untuk menutup pelebaran defisit anggaran akibat dampak COVID-19. International Monetary Fund atau IMF menyoroti pengelolaan utang negara-negara dengan ruang fiskal terbatas. Dalam laporan bertajuk World Economic Outlook, Managing Divergent Recovery edisi April 2021, IMF menilai pengeluaran yang luar biasa akibat pandemi COVID-19 perlu diimbangi keberlanjutan pengelolaan utang dan menjaga kredibilitas kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Namun bagi negara-negara dengan ruang fiskal yang cukup lebar, kebijakan fiskal harus tetap berlanjut. Misalnya saja bantuan sosial termasuk bantuan langsung tunai untuk rumah tangga yang terdampak corona dan program bantuan cuti kerja bagi sektor bisnis. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini di paruh pertama di Market Review mengenai menilik tata kelola utang Indonesia saat pandemi. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Telisa Valianti, atau Valianti maksud saya, ekonom UI. Selamat pagi, Bu Telisa. Selamat pagi, Mas Vicky. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Bu Telisa, apa kabar? Sehat selalu ya? Sehat selalu, terima kasih. Baik, membahas tema kita hari ini seperti yang tadi juga sudah disampaikan di paket pengantar Bu Telisa. Indonesia memilih utang untuk pelebaran defisit anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19. Apakah ini kemudian menjadi sebuah keputusan yang tepat ataupun sudah on track? Ya, menurut kami ini sudah on track ya, karena begini, semua negara juga mengalami hal ini dan memang sebagai respon kebijakan fiskal yang kredibel di saat pandemi itu adalah tentu memberikan berbagai macam support, karena dari sisi pendapatan negara tentu itu akan mengalami penurunan ya. Nah, sehingga sedangkan dari sisi pengeluaran itu kan ada peningkatan. Nah, selisih antara pengeluaran dan peningkatan ini ditutup dengan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu bisa dua macam ya, dengan pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri. Nah, itu salah satunya adalah dengan bentuk hutang ya. Nah, memang itu adalah salah satu respon, tetapi memang ini dilakukan secara temporary. Jadi peningkatan hutang untuk menutup gap antara pengeluaran dengan penerimaan itu memang dilakukan secara temporer. Nanti kalau ekonomi sudah mulai pulih, ketika penerimaan kita sudah meningkat kembali dan pengeluaran bisa diturunkan lagi, itu harusnya utang nanti semakin menurun seperti itu. Jadi dan dilakukan pembayaran kepada hutang yang memang sudah meningkat sebelumnya. Nah, itu menurut saya sudah sesuai dengan on track. Karena kalau kita lihat, saya mengacu kepada long term fiscal sustainability dan medium term expenditure framework yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, kalau kita analisis memang track itu sudah ada. Jadi bahwa dinyatakan bahwa kenaikan hutang ini sifatnya adalah sementara karena adanya pandemi ini. Gitu. Ya, dan pelebaran defisit di atas 3% juga ini akan ditargetkan selesai di tahun 2022 begitu ya? Ya, pelan-pelan akan smooth transisi kembali ke yang 3% terhadap PDB. Kalau kita lihat opsi lainnya, ini positioningnya ataupun mungkin asumsinya adalah ketika pemerintah belum memutuskan untuk mengambil utang sebagai sumber pembiayaan untuk penanganan pandemi COVID-19. Adakah opsi lain selain menutup defisit tersebut dengan utang, Bu Telisa? Nah, ada beberapa pilihan sebetulnya ya ketika untuk menutupi pembiayaan tadi ya. Salah satunya adalah opsi lain itu adalah pencetakan uang. Nah, jadi kebutuhan dari pengeluaran yang membengkak, sedangkan pendapatan kita turun. Nah, salah satu solusinya itu adalah pembiayaan akomodasi moneter. Jadi selain dengan hutang, itu adalah dengan akomodasi moneter gitu. Jadi artinya bank sentral mencetak uang, menambah uang beredar sehingga uang itu bisa digunakan untuk menutup kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pandemi ini gitu. Itu yang salah satu pilihan lain. Namun kalau hanya mencetak uang saja itu dikhawatirkan menimbulkan hiperinflasi kan, karena
kalau monetaris kan bilang inflation is always an everywhere monetary phenomenon. Jadi kalau terjadi percepatan uang beredar yang terlalu cepat, itu dikhawatirkan seperti negara Zimbabwe, Venezuela, itu kemudian bisa menimbulkan hiperinflasi. Nah itu tentu tidak diinginkan. Jadi undang-undang yang sekarang pun tidak memungkinkan Bank Sentral untuk mencetak uang as it is saja, karena Bank Sentral bersifat independen dan tidak bisa membiayai pengeluaran pemerintah hanya langsung dengan pencetakan uang secara langsung. Itu tidak bisa opsi itu. Makanya memang kita nggak punya opsi yang lain gitu loh. Salah satunya adalah dengan hutang ini gitu, baik melalui SBN, penerbitan SBN, ataupun misalkan pinjaman luar negeri gitu. Oke. Itu memang pilihannya seperti itu. Karena pilihan pencetakan uang ini tidak dimungkinkan secara undang-undang. Gitu. Dan secara resiko juga nampaknya lebih besar begitu jika dibandingkan dengan betul. Indonesia mengambil opsi utang untuk menutup defisit tadi gitu ya, untuk pembiayaan berbagai macam penanganan pandemi COVID-19. Silakan dilanjutkan Bu Talisa. Ada lagi yang lain ya, jadi tadi ada lagi sebetulnya yang lain, yaitu dengan peningkatan pendapatan ya. Artinya kan kalau mau menutup defisit, nah kita harus menggenjot pendapatan kita gitu kan, karena pengeluaran membengkak gitu. Nah tapi kan dalam kondisi pandemi menggenjot pendapatan itu juga hampir kecil kemungkinannya gitu. Jadi kalau mau menaikkan tax di saat resesi gitu ya, itu dilakukan semacam kontraksi fiskal ya, itu juga tidak mungkin dilakukan. Walaupun secara teori mungkin aja melalui tax gitu. Jadi melalui kenaikan tax, tapi itu juga bisa ada resikonya kepada perekonomian, yaitu kontraksi yang lebih dalam. Ya, diperlukan sebuah solusi pembiayaan yang taktis itu yang kemudian diperlukan pada saat memasuki pandemi COVID-19 karena banyak kalau kita kemudian mengakui secara objektif banyak ketidaksiapan di berbagai lini sehingga kemudian solusinya harus betul-betul taktis dan cepat begitu ya. Baik, yang kemudian menjadi concern Bu Talisa adalah mengenai defisit anggaran yang di atas 3%. Banyak yang memiliki concern terkait dengan hal ini. Kalau kita lihat sampai dengan tahun 2022 dengan defisit di atas 3%, apakah ini menjadi satu kondisi yang cukup aman untuk fundamental ataupun mungkin keuangan Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat defisit kita mungkin perlu kita bandingkan dengan negara-negara peers ya. Jadi kalau kita lihat di era pandemi, hampir semua negara memang menaikkan defisit anggarannya terhadap PDB. Jadi bukan hanya Indonesia ya. Jadi kan kalau kita lihat misalkan posisi 2020, ini saya ada data dari IMF juga ya, ini mengumpulkan data berbagai negara. Misalkan India tuh defisitnya sampai minus 12,3% dari GDP-nya. Kolombia misalkan dia sampai minus 6,9, jadi di atas China minus 11,4% dari GDP-nya. Jadi artinya negara-negara lain memang meningkatkan defisit. Nah, Indonesia sebenarnya kenaikannya itu dari 3, kita kan rata-rata biasa minus 2 ya. Kemudian ke minus 5,9 itu kira-kira memang naiknya sekitar 4%. Nah, rata-rata kenaikan negara-negara lain juga kisarannya seperti itu, bahkan bisa lebih ya, bahkan ada yang naiknya sampai 8% dari yang semula gitu loh. Jadi Indonesia tuh oleh IMF juga dikatakan expansive moderately gitu loh. Jadi kita termasuk yang ekspansi fiskalnya relatif moderat, tidak terlalu tinggi gitu. Jadi memang kita tinggi sih, cuman artinya tidak setinggi dari negara lain. Jadi masih disebut sebagai moderately. Jadi oleh karena itulah kenapa kontraksi dari pertumbuhan ekonomi kita juga tidak sedalam negara lain. Jadi karena kita melakukan kebijakan yang tepat, yaitu ekspansi fiskal yang moderat gitu. Karena kalau misalkan kita waktu itu pemerintah hanya berani sampai 4% misalkan dari PDB gitu, itu mungkin kontraksi pertumbuhan ekonomi kita akan lebih dalam. Jadi ini semacam trade-off, kita mau pilih mana, growth tetap, atau kita pilih defisit yang lebih kencang gitu, defisit yang lebih ketat gitu. Nah itu ada trade-off-nya kepada kedalaman dari kontraksi yang kemarin. Nah kita tidak terlalu dalam kan hanya minus 2 ya, sedangkan negara lain kan ada yang minus 11, minus 5, minus 7. Nah jadi artinya kalau dipetakan secara matriks itu sudah ada ya, saya dapat matriks juga dari tim ekonomi ya, itu ada matriks yang menunjukkan kita tuh sebetulnya kontraksi ekonominya tidak terlalu dalam dan kemudian kontraksi fiskalnya juga tidak terlalu ekspansif. Jadi semuanya masih pada level yang moderate. Baik, gitu. defisit minus 5,9%, seperti yang Anda tadi sampaikan, artinya itu adalah level yang paling reasonable untuk Indonesia. Dan secara undang-undang juga memungkinkan, apalagi bicara mengenai kondisi yang cukup urgent gitu ya, terlebih pada saat pandemi COVID-19. Tapi yang penting adalah kita harus menjaga ini tidak dilakukan secara permanen. Yang bahaya itu kalau itu jadi permanen gitu loh.
Termin Nah, waktunya Bu Telisa seperti apa? Permanen itu kan berarti artinya hanya sementara. Termin waktunya yang kita tahu bahwa Indonesia kemudian melakukan defisit anggaran di atas 3% sampai dengan tahun 2022. Apakah termin itu masih kemudian di batas waktu sementara yang wajar, atau sebetulnya Indonesia masih kemudian bisa memanjangkan waktunya secara termin waktu untuk kayaknya kita masih memerlukan melakukan defisit anggaran di atas 3%, misalnya katakanlah sampai dengan tahun 2023 gitu. Artinya yang terjadi sejauh ini cukup aman ya? Ya, jadi gini, waktu pembahasan undang-undang kan kita juga membahas ya sampai kapan nih gitu kan, sampai 2022. Nah ternyata kita juga belajar lessonnya dari negara-negara lain rata-rata memang kembali ke level itu tuh setelah 2022. Jadi memang karena gini, kebijakan fiskal itu ya ataupun moneter itu karakteristik itu tidak boleh langsung mengagetkan. Jadi maksudnya naik-naik banget atau turun-turun banget. Jadi exit from stimulus itu sendiri perlu dilakukan secara smooth. Jadi tidak mengagetkan gitu. Nah kalau misalkan tiba-tiba kita udah deh sampai 2021 aja, 2022 udah kembali ke 3, nah itu terlalu cepat karena biasanya kita butuh adjustment. Jadi adjustment itu normalnya dilakukan dalam 4 tahun, 3 sampai 4 tahun. Jadi kan setelah kita terdampak pandemi 2020 kan 3 sampai 4 tahun. Jadi temporary itu 3 sampai 4 tahun. Nah setelah itu kita akan kembali ke level yang semula gitu. Jadi dengan asumsi ya, ini asumsinya ceteris paribus bahwa pola COVID-nya bisa kita prediksi ya. Nah ini pola COVID juga sekarang lagi dibahas lagi karena di beberapa negara maju sudah mulai meningkat lagi gitu ya. Jadi dan beberapa negara sudah melakukan, ini asumsinya pola COVID kita bisa terkendali ya. Nah kalau pola COVID terkendali itu kita bisa kembali ke yang angka 3% itu memang di 2023 setelah 2022. Kalau di sini kan targetnya 2021 minus 6,1, 2002 ke minus 4,4, baru 2023 kembali ke minus 3. Jadi setelah naik dia turun, baru kembali ke level yang semula gitu. Nah, jadi intinya tuh tidak boleh drastis, jadi harus bertahap. Staging, jadi ada stagingnya. Nah, stagingnya itulah kira-kira seperti itu. Karena dalam setiap ilmu kebijakan itu memang kita kalau membuat kebijakan itu exit from stimulus misalkan itu harus smooth. Jadi tidak boleh langsung ekstrim gitu. Karena kalau enggak nanti kita mengorbankan tadi pertumbuhan ekonomi kita seperti itu. Makanya sampai itu. Nah, horizon waktu ini apakah bisa diperpanjang atau tidak? Menurut saya kita harus disiplin fiskal, harus kita perhatikan. Kan IMF juga mengingatkan tentang fiskal rule. Betul. Nah, rule itu harus kita jaga bahwa temporary itu adalah dengan asumsi ceteris paribus, asumsinya kondisi COVID itu memang seperti yang sudah kita desain, sudah kita prediksikan di dalam skenario kita. Nah, kalau di luar skenario, nah itu mungkin yang akhirnya nanti bisa ada skenario lain lagi untuk fiskalnya gitu. Tapi kita berharap sih enggak. Kita berharap COVID-nya memang seperti yang kita skenariokan gitu. Ya, tapi terkait dengan concern IMF, Bu Teli, disampaikan bahwa pengeluaran yang luar biasa akibat pandemi COVID-19 ini perlu diimbangi dengan keberlanjutan pengelolaan utang dan juga menjaga kredibilitas kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Ini kita kemudian akan bahas usai jeda berikut ini, apakah kita sudah sejalan dengan apa yang kemudian difokuskan ataupun mungkin diingatkan lah oleh IMF. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Bu Telisa, dan bisa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.